apapun bisnisnya pasti kita fondasinya itu adalah kepercayaan. Nah, kalau kita tidak percaya sama bisnis yang kita jalankan, percaya dengan sistem yang kita pergunakan, ya kita ya tidak bisa. Nah, makanya kita harus betul-betul percaya. Makanya di sini Pak Marcel mengajak yang kita harus kembali back to basic. Kita kembali back to basic, ya kita harus sponsori secara pribadi ya 20 istilahnya 2020 vision. Ya, 2020 vision. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ya, kenapa? Ya, karena suatu saat itu pasti ada yang jenuh. Ada yang jenuh karena ya apa yang kita kerjakan kan tidak selamanya berjalan mulus. Mungkin ada yang berhenti di tengah jalan dan sebagainya. Makanya ya ambillah contoh. Karena kita kalau kita di kehidupan kita sehari-hari, kita pengeluaran kita kan ambillah contoh, kita bayar SPP, kita bayar listrik, kita bayar gaji itu kan setiap bulan. Nah, sekarang harus teman-teman harus memperhitungkan apakah sudah ada penghasilan yang bisa mengcover ke semua pengeluaran setiap bulannya. Nah, makanya kita ini harus betul-betul memahami. Nah, kita kan punya residual income di sini. Kita punya residual income. Nah, ini sebagai ini bisa dijadikan untuk mengcover. Ini bisa dijadikan untuk mengcover semua pengeluaran, karena ini kan residual income ini kan kita dapatkan per bulan. Betul nggak, Bos? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, makanya di sini pikiran itu sangat berpengaruh sekali. Nah, begitu juga ucapan sangat berpengaruh sekali. Makanya ya sekarang kalau pikiran kita sudah mengarah ke tidak berhasil, ya otomatis ya tidak berhasil. Makanya hati-hati membawa pikiran itu. Nah, itu yang saya dapatkan. Nah, mungkin dari teman-teman bisa menambahkan. Mungkin saya mulai dari Bu Sri. Apa yang Bu Sri dapatkan dari ABP-nya Pak Marcel tentang kepercayaan, dan apa yang Bu Sri lakukan ke depannya supaya dalam semua tindakan Bu Sri supaya tidak ada keraguan-raguan lagi. Silakan Bu Sri. Ya, terima kasih Pak Dewo atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya Niki gambar yang jelas gitu, yang kok hitam semua dilihat di sini Pak. Jelas. Barang ya. Jelas ya. Ya, Pak Dewo ini kalau tiang Niki kepercayaan dari Pak Marcel Halim itu pertama kita harus percaya. Karena kan di sini itu adalah resolusi kehidupan ya. Hukumnya jelas, hukum sebab akibat ada. Terus di sini kita harus well time, waktu akan menjernihkan semuanya. Rendah hati itu kan udah pasti, tetapi kan itu belum tentu baik ya Pak ya, belum tentu abadi gitu Pak. Seperti kita tidak boleh langgar hukum sebab akibatnya. Kepercayaan itu adalah kita harus dari diri kita sendiri. Siapa lagi ya Pak? Diri kita sendiri. Kita di sini di Top Fusion harus komitmen dan yakin bahwa semua impian itu bisa kita wujudkan. Nah, yang dapat kita harus juga bisa menepati janji orang. Kepercayaan itu selalu berulang-ulang dikatakan pada Pak Marcel itu dari diri sendiri ya Pak. Nah, karena ini di sini di Top Fusion ini merupakan bisnis kepercayaan itu yang paling sangat paling terpenting ya Pak ya, kepercayaan itu. Karena siapapun Anda kan gitu tidak boleh melawan hukum sebab akibat. Percaya akan diri sendiri, menepati janji. Kesuksesan kami ini bukan tentang uang, tetapi tentang kepercayaan. Kalau ingin punya bisnis besar,
pertama kita harus percaya lebih dulu, sebab itu berawal dari pikiran. Pikiran menentukan ucapan, ucapan menentukan keputusan, keputusan menentukan kebiasaan, kebiasaan menghasilkan tindakan. Tindakan menghasilkan kebiasaan juga, Pak. Kebiasaan ini hanya menjadi karakter yang menjadi nasib kita, kan itu, Pak. Nah, itu, Pak, itu di pikiran saya ini, saya harus berbuat apa di sini? Kan selama ini kan belum maksimal gitu, Pak, ya. Belum maksimal juga yang tindakan yang lakukan, ya masih bolong-bolong, banyak bolongnya kan gitu, Pak. Mestinya kita saya itu mengadakan ngopi online, rencana kita kan sudah ada rencana, tetapi kan belum sesuai dengan keinginan kan. Nah, karena Pak, saya yakin di sini di Top Fusion ini perubahan itu saya akan dapatkan, dan juga karena saya punya mimpi besar yang belum terwujud, walaupun baru saya dapat remah-remahnya, itu dengan kedepannya ini saya harus bisa membuat gebrakan baru ya, Pak, ya. Di sini kan kita bicara bukan produk ya, Pak, karena di sini karena di Top Fusion ada memiliki visi yang sangat luar biasa. Nah, dan saya merasa bersyukur ya, Pak, ya. Sangat bersyukur sekali berada di perusahaan Top Fusion, dan saya juga bersyukur sekali sama mentor-mentor Pak Dewo, Pak Gusti yang selalu membimbing saya, mendukung saya ya, tidak bosan-bosannya gitu, Pak. Terima kasih banyak. Nah, karena saya pasti bisa, dan saya yakin sekali perubahan hidup yang hanya di Top Fusion yang saya dapatkan, Pak. Karena kan saya juga banyak belajar sih, Pak, ya. Ya kalau saya nanti merubah, kalau mau mendapatkan yang lebih, kita mesti kan perubahan yang bisa kita lakukan ya, Pak, ya. Nah, karena kan Suaranya banyak belajar di sini dari Pak Gusti, Pak Dewo, Pak Makdani gitu, dan teman semua itu merupakan pembelajaran bagi saya, di mana saya sangat bahagia sekali, Pak, berada di komunitas ini. Nah, itu sih Pak Gusti, itu sih Pak Dewo, karena faktor umur, faktor usia, umur 50 tahun, itu daya ingatnya kurang ya, Pak, ya. Tapi saya terus belajar. Itu sih Pak Dewo ya. Terima kasih Pak Dewo. Nah, ya, fresh kayaknya, Pak. Udah hilang gambarnya, layarnya hilang. Di sini masih fresh Di kayaknya. aku Pak Dewanya udah hilang dari layar gambarnya, kotaknya. oh begitu. Bisa Ya, jadi. itu sih ya. Putus. Siang Pak Dani. Yang pada Kita tunggu refresh mungkin ke Mas Pak Dewa. gitu. Oke, Pak Arif, lanjut aja Pak Arif. Iya. Kita waktu harus efektif ini. Kenapa? Iya, Karena betul. kita setiap detik adalah bagaimana membangun diri sendiri, bagaimana kita bisa meningkatkan kepercayaan diri, terus bagaimana kita memiliki visi yang besar untuk kita wujudkan tahun mendatang. Betul. Dan jadi kesempatan ini silakan Pak Arif manfaatkan dengan baik, sharing dari APP-nya Pak Marcel, kepercayaan apa poin-poin yang bisa Pak Arif sharingkan dan yang bisa nanti Pak Arif terapkan untuk mempercepat, untuk mempercepat terwujudnya impian Pak Arif. Silakan Pak Arif. Terima kasih Pak Gusti. Ini yang ABP kemarin juga ya, kalau nggak salah ya. APP yang kemarin. Ya, Iya, Itu mah kita perdalam. Oh, perdalam lagi, makanya perasaan kemarin udah deh. Tapi nggak apa-apa. Oke, aku mengenai yang masalah ABP udah muncul Pak Dewanya. udah muncul. Welcome Ya. back Pak Dewa. kok nganceng semua ya? Hah? Aku sih dengar suara Silakan Pak Arif. Dengar. Oke, dengar Pak Dewa, aku dengar suaranya. Oke, jadi aku ingin sharing tentang masalah ABP kepercayaan ini, tentang Pak. Aku sih janji dengar suara kecil. dulu sih. Kenapa Pak Dewa? Pak Dewa, halo?
Hilang pada dia aneh saya. Oh, hilang lagi. Di aku ada gambarnya. Di Pak Dani ada. Pak Dani nggak kelihatan gambarnya. Bu Sri hilang. Ya, Bu Sri hilang. Sinyalnya lulus mungkin. Ya, Pak Dani ada di partisipan. Pak Dewa, udah mendengar suara saya? Pak Gusti dengar suara dia, Pak Gusti? Pak Gusti nggak dengar suara Pak Dewa. Iya, Pak Gusti nggak dengar. Nah, Arif sekarang hilang. Masih Pak Dani aja berdua nih. Pak Dewa. Oh, ada Arif baru muncul lagi. Iya, baru dibuka lagi sama Pak Dewa. Coba kasih tahu suruh Pak Gusti close dulu, Dan. Oke. Pak Gusti, aku lanjut ya. Lanjut. Oke, jadi masalah yang ABP ini, Pak Gusti lah. Pak Dewa dengar suara saya nggak? Dengar Pak Arif. Oh, dengar, oke. Aku lanjut deh ya Pak Dewa ya. Ya. Oke, jadi mengenai masalah ABP kepercayaan, aku lebih menyorot masalah janji kecil. Dari janji kecil kemudian bisa dari mendapat kepercayaan dengan janji yang besar. Pagi Ya. Pak Dani. Ya, pagi Mari. Ya, orangnya ya. Oke. Janji kecil. Jadi memang kepercayaan diri sendiri dulu dari janji kecil. Gimana kita membuat suatu terobosan buat kita sendiri. Dari misalnya mungkin hal-hal yang kecil seperti misalnya kita janji misalnya pada diri kita sendiri untuk satu hari untuk meluangkan waktu untuk ngerjain talk fusion misalnya 4 jam. Nah, kita harus penuhi janji tersebut. Nah, ini aja kita pupuk terus, kita tingkatkan setiap hari, kita tingkatkan lagi etos kerja kita dari janji kecil ini akan menjadi janji yang akan besar jadinya nantinya. Kemudian yang aku sorotin juga masalah apa tadi ya? Tentang kepercayaan. Jadi di sini memang bisnis ini mengandalkan kepercayaan. Orang join dengan kita tuh nggak sekedar uangnya, bukan masalah uang, tapi masalah kepercayaan. Ya. Saya ingat waktu saya join pertama kali pun, saya nggak mikirin uang 30 juta itu mahal atau murah. Tapi lebih percaya ke masa depan, future, di mana ini akan membawa saya ke kehidupan yang saya inginkan. Saya percaya pada sistemnya, saya percaya pada orang-orangnya juga. Nah, ini yang sangat menentukan. Nah, di sini bagaimana cara saya untuk mengcopy ataupun meneruskan sistem ini ke download saya. Nah, itu yang memang masih aku proses juga, masih dalam tahap belajar dan belajar terus. Never stop learning kalau orang bilang. Ya, mungkin akan ada penolakan. Bahkan di kali pertama, di hari kedua, hari ketiga saya gabung pun saya sudah ditolak juga. Bahkan sama teman saya sendiri yang otomatis dia juga pengusaha, dia langsung bilang, kamu nggak akan berhasil di bisnis ini. Aku tahu kamu. Yaudah, aku nggak bisa jawab apa-apa, cuma senyum aja terus aku bilang aja. Ya mungkin pada saat kamu kerjain mungkin kamu nggak berhasil, tapi jangan seperti itu juga. Ini kan aku memilih ini karena memang keyakinan aku, karena aku memilih ini karena memang saya percaya. Dan juga seperti kata Pak Marcel, there's no plan B. Waktu saya memilih bisnis ini, aku nggak ada plan B sama sekali, nggak ada terlintas di pikiran aku sama saya untuk kalau gagal aku bisa ada rencana lain. Ya. Nah, aku nggak ada sama saya plan B-nya. Nah, mau nggak mau aku harus terjun. Artinya ini yang plan yang saya harus gagal enggaknya itu saya harus coba terus. Artinya meskipun gagal, pasti akan ada titik keberhasilan. Contohnya aja orang-orang yang sudah sukses seperti Pak Dani dan lain-lain. Mereka juga pasti saya yakin sih mereka juga pernah mengalami kegagalan juga. Nah, sukses itu kan kegagalan yang tertunda ya. Kegagalan itu kan sukses yang tertunda ya. Maksudnya, salah. Jadi maksudnya, ya gagal sekali, coba terus. Gagal sih, coba terus. Jadi artinya, ya gagal itu yang membuat kita tuh kalau kayak kita bikin patung tuh yang memahat itu tuh kegagalannya. Jadi sampai jadi suatu itu jadi indah, jadi berhasil itu ya kegagalan itu. Ya mau nggak mau saya belajar juga dari situ, dari kegagalan saya hadapi, gimana saya menerima penolakan itu, gimana saya harus
beradu argumen dengan downline atau dengan prospek saya, itu pun saya udah alamin. Kadang diakhiri dengan penolakan pun nggak ada masalah, karena begitu saya mulai presentasi ke prospek saya, itu dari awalnya pun ada beberapa yang memang udah misalnya udah nggak mau dengerin, nggak ada masalah, mikirin kesalahan. Yang penting tugas saya sini menyampaikan solusi. Ini solusi buat kamu loh. Sekarang orang butuh pekerjaan. Bahkan kadang orang-orang yang butuh pekerjaan pun kadang mereka nggak mau mendengar loh. Pengalaman sekali, aku beberapa orang yang memang mereka butuh pekerjaan, butuh penghasilan baru. Ketika saya mencoba untuk mempresentasikan ini, bahkan mereka pun dihubungin pun kayak misalnya menolak, ada kayak gitu. Udah di WhatsApp aja dulu ya, gini. Loh, gimana saya bisa meng-WhatsApp? Padahal mau undang, mau ikut presentasi online pun pada nggak mau, pada nggak bisa, pada sibuk lah masing-masing. Yang ada masalah sih, aku pikir ya tinggal masalah waktu aja, tinggal tahun. Jadi kita di sini harus banyak sabar-sabar. Ya aku alami gitu, sabar aja menghadapi orang. Karena nggak usah mikir dia nolak apa dia terima. Tapi kita dengan kita bersabar ini, kita melatih diri kita sendiri juga untuk menghadapi penolakan selanjutnya. Dan aku bilang orang itu menolak bukan karena dia nggak suka, tapi dia belum paham aja. Tinggal tunggu waktu aja sih, masalah waktu aja. Kan kita bisa follow up lagi orang-orang yang sudah kita presentasikan zaman dulu, mungkin mereka menolak atau belum paham. Ketika kita sudah berhasil, kita bisa mendekati mereka lagi untuk mempresentasikan lagi. Mungkin itu aja sih Pak Dewa yang saya ingin sharingkan dari kepercayaan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arif. Sharingnya luar biasa. Nah, saya setuju sekali Pak Arif. Mulai dari hal-hal yang kecil itu. Di sini kan kita sudah pahami start small-nya. Mulai dari hal-hal yang kecil, mungkin berapa jam yang kita luangkan waktunya untuk menjalankan talk fusion. Nah, saya yakin ya di antara teman-teman semua yang ikut rakor ini kan tidak semuanya punya waktu yang banyak. Mungkin karena jadi kerja di luaran sana, jadi ASN dan sebagainya. Nah, makanya perlu meluangkan waktunya ya mungkin setiap minggunya atau setiap harinya berapa jam yang dipergunakan untuk menjalankan talk fusion. Nah, itu sebagai langkah kecilnya. Karena kalau kita sudah melakukan langkah kecil, misalnya setiap harinya dipergunakan 2 jam, ya nanti setiap minggunya mungkin ada peningkatan. Nanti setiap bulannya, nah pasti ada peningkatan. Makanya di sini ya kita berhubungan juga dengan kepercayaan, karena kepercayaan ini kan kunci sebagai fondasi dari suatu bisnis. Nah, ketika teman kita tidak percaya, nah walaupun misalnya kita mengundangnya dengan jurus yang spesial, ya mungkin ya seperti yang Pak Arif alami, Pak Arif mengundang temannya yang pengusaha atau kontraktor. Iya, betul. Nah, ya karena ya mungkin ya karena beliaunya itu belum paham saja. Belum paham aja, makanya ya kita sendiri dulu yang percaya betul terhadap apanya, percaya dulu terhadap sistem yang ada di talk fusion. Udah itu percaya dulu dengan tim yang ada di talk fusion, percaya dengan upline leader, ada mentor. Nah, itu yang kita harus lakukan dulu. Karena ya seperti Pak Arif bilang, ya semua orang pasti pernah mengalami kegagalan. Pasti itu hal yang wajar. Tidak mungkin orang baru memulai bisnis langsung sukses, tidak mungkin. Ya kita seperti bayi, ya kita harus merangkak dari awal juga. Nah, ya itu. Nah, itu kan masalah waktu, memang benar masalah waktu. Masalah waktu, ya semuanya perlu waktu. Waktu ya kita hadapi dengan kesabaran. Nah, kalau udah sabar ya ditolak ya ini. Pak Marcel di kepercayaan itu. Temanku udah pernah ikut di MW. Dia bilang tuh, dia cerita tuh, dia tuh sampai malam ngerjain MW, ketemu orang sampai jam 12 malam, bla bla bla, semua lah udah gitu kan.
tapi nggak berhasil, dia bilang begitu. Tapi itu pun nggak menggoyahkan iman aku ya Pak. Ya kebersihan itu kan bukan dari sistemnya, tapi orangnya Pak. Kalau misalnya mau sistem seberapa bagus pun, kalau orangnya nggak mau ngikutin sistem, itu nggak akan berhasil juga. MW itu kan bagus Pak di Amerika kalau aku dengar ya Pak. Cuma memang di Indonesia katanya kurang bagus ya Pak Dani ya, karena memang leader di sini katanya basicnya karyawan ya, jadi misinya terbatas. Nah, MW orangnya itu sabar-sabar soalnya. Kurang agresif, Pak. Nah, seperti itu dia bilang begitu, dia pun kayak memberikan ke aku tuh kalau aku tuh nggak akan berhasil juga, karena dia nggak berhasil, aku pun nggak akan berhasil. Gue bilang ya tunggu dulu, kamu belum lihat, tunggu aja, tunggu tanggal mainnya aja, gue bilang gitu aja. Tapi kita sih masih tetap hubungan karena dia juga di dalam bisnis kita masih suka aku suka pakai jasanya dia juga. Jadi kita tetap stay in touch aja sih Pak, tinggal lihat waktunya aja. Oke, terima kasih. Intermezzo. Iya. Kalau kita harus pahami Pak Arif, semua bisnis itu kan konsepnya harus pasti menjual. Konsepnya pasti menjual. Nah, sama dengan di Tokusen ini kita kan harus menjual atau mensponsori orang. Nah, kalau kita tidak mensponsori orang, hanya mengandalkan orang lain, nah itu ya otomatis ya kita belum berhasil gitu lah. Oke, terima kasih Pak Arif, sharingnya sangat luar biasa. Mungkin dari Pak Gusti, apa yang Pak Gusti dapatkan dari ABP-nya Pak Marcel tentang kepercayaan dan apa yang harus teman-teman lakukan supaya kita betul-betul mempunyai fondasi sebelum menyambut 2021. Silakan Pak Gusti. Oke. Pak Dani, selamat siang. Dewa, selamat siang teman-teman semua. Oke, saya banyak belajar dari Pak Marcel tadi malam juga, termasuk di ABP kepercayaan. Nah, jadi kalau kita memulai bisnis kita khusus di Tokusen, kita harus mengerti dulu visi kita Tokusen seperti apa. Jadi Pak Marcel betul di sana memberikan gambaran kita harus mempunyai 2020 vision. Karena kita di Tokusen, kita bekerjanya di awal, boleh bekerja 1 kali, kita bisa mendapatkan income, boleh bilang itu terus-menerus umur hidup. Jadi 2020 vision ini harus kita miliki. Kalau kita mau sukses di Tokusen, kita harus punya target kapan kita bisa menjualkan 20 kanan. Karena di orang kita jualkan itu belum tentu semuanya memiliki, boleh bilang itu kemauan, semangat, dan ambisi yang sama dengan diri kita. Ini harus kita pahami. Jangan sampai nanti baru menjualkan 1 kiri 1 kanan bermimpi untuk jadi diamond. Baru menjualkan 2 kanan bermimpi untuk jadi blue diamond. Itu udah boleh tidak relevan. Nah, jadi penting sekali kita di sini bagaimana dulu memiliki pola pikir tentang keberhasilan. Karena apa yang kita pikirkan setiap hari itu kan mempengaruhi apa yang kita ucapkan setiap hari. Dan apa yang kita ucapkan itu kan mempengaruhi tindakan kita. Nah, bila tindakan kita dilakukan secara konsisten itu kan menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini membentuk karakter menentukan nasib kita. Nah, jadi ketika kita sudah memiliki visi yang besar, kita harus menemukan diri dari mulai hal yang kecil, kepercayaan diri kita. Sejauh mana kita mempercayai diri kita sendiri dulu bahwa kita mau sukses, betul-betul mau sukses dari Tokusen. Sebelum kita istilahnya boleh dibilang itu kepercayaan ini kita limpahkan ke orang lain, kita tularkan ke orang. Kita sendiri harus komitmen dulu. Seberapa komitmen diri kita terhadap keputusan kita. Nah, Pak Marcel ngasih contoh. Kalau kita sendiri belum bisa menepati janji yang kita ucapkan, kata-kata yang kita ucapkan, lama-lama orang tidak akan percaya sama diri kita. Contohnya saya dengan Pak Dewa berjanji, yuk Pak Dewa besok pagi ke pantai. Nah, habis itu Pak Dewa paginya nelpon, ayo Pak Gus berangkat. Terus saya bilang, aduh Pak Dewa malas. Nah, berarti saya sudah tidak percaya sama diri saya, tidak komitmen sama diri saya. Itu hal kecil loh, hanya untuk ke pantai. Nah, apalagi berbicara bisnis. Karena kita bisa membangun bisnis jangka panjang, bukan berbisnis hari ini. Nah, jadi kepercayaan itu sangat dibutuhkan, bukan hanya di Tokusen, dalam pergaulan sosial pun sangat dibutuhkan.
seberapa komitmen kita dengan keputusan yang kita buat. Ini penting sekali karena ketika orang lain sudah mengetahui akan keputusan kita yang komitmen, suka duka kita bertahan dengan keputusan kita dan terus berinovasi dengan keputusan kita, secara otomatis orang kan tanpa kita paksa pun kan melihat, oh ini orangnya komitmen, oh ini kerja, oh ini orang bisa dipercaya. Nah tapi kalau kita sering mengobrol janji contohnya, dan tidak pernah kita nepati janji kita, di situ apapun yang akan kita ucapkan, orang sudah mulai tidak akan mau mendengarkan kita. Jadi bukan karena ketika kita sudah berhasil baru dipercaya, bukan. Tapi seberapa komitmen dengan keputusan kita, di sini akan menunjukkan kepercayaan. Dan dari sana keberhasilan diraih. Karena kesuksesan itu, sudah pasti siapapun akan pernah mengalami kegagalan. Dan pasti diawali dengan kegagalan. Pasti, tidak ada langsung sukses, nggak ada. Dalam sejarah kehidupan nggak ada. Nah, disitulah yang namanya hukum sebab akibat itu mutlak terjadi. Bila kita sudah mulai menanamkan kepercayaan kepada diri kita sendiri dulu, bisa kepada orang lain, niscaya hasilnya pasti orang percaya dengan diri kita. Itu kalau berbicara kepercayaan. Nah, kalau kita berbicara tentang bisnis, nah, kewajiban kita di sini, tugas kita di sini, pekerjaan kita di sini kan sama jadi satu kesatuan, adalah presentasi. Presentasi dan presentasi. Nah, jangan sampai kita mau sukses, mau naik peringkat diamond, peringkat blue diamond, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah presentasi, tapi bilang ke orang lain, saya sudah buat jasa, sudah presentasi, tapi nggak ada actionnya. Nah, di situ sebenarnya kita sudah membohongi diri kita sendiri. Alangkah bagusnya kalau kita menyatakan apa adanya, bertanya, bagaimana caranya Pak, dengan kondisi ini apa yang harus saya lakukan? Itu lebih bagus daripada kita bilangnya sudah presentasi tapi tidak pernah melakukannya. Artinya kalau kita tidak pernah menabur, tahun 2021 kita tidak akan pernah menuai, tidak akan pernah memetik. Kalau belum pernah kita menemukan kegagalan, sukses itu akan jauh dari diri kita. Nah, bila perlu kita harus pahami 3 hal kalau mau sukses. Pertama, kita harus tuli. Harus tuli. Jangan dengarkan celoteh negatif terhadap bisnis kita. Jangan dengarkan ajakan-ajakan negatif yang tidak mendukung bisnis kita. Harus kita tuli. Sama seperti kisahnya Pak Andre Polari itu tentang kodok. Kodok nyemplung di kubangan yang sama. Di sana banyak ditemukan teman-temannya. Kodok yang baru nyemplung ini, dia tidak mau pasrah. Dia terus melompat dan ditaruh ke teman-temannya. Ngapain kamu susah payah ngelompat, kamu tidak akan pernah berhasil. Nah, tapi karena kodok ini tuli, dia tidak pedulikan teman-temannya, dia terus mencoba. Artinya apa? Dia bisa keluar dari kubangan tersebut dan dia bisa hidup bebas. Tapi yang tidak berani mencoba, ya selamanya akan terkubur. Nah, jadi ini boleh dibilang itu mirip yang dialami oleh Thomas Alva Edison. Banyak teman-temannya mengecam, dibilang gagal, tapi akibat dampak dari percobaan Alva Edison, gudangnya meledak, akhirnya dia tuli gitu loh, nggak dengar kata orang, dan dia terfokus melakukan percobaan, akhirnya terjadi sekarang. Kita bisa lampu, ada terang di setiap malam. Nah, sama dengan Talk Fusion, kita banyak menghadapi cobaan, bukan hanya dari prospek kita, bukan teman, bahkan dari keluarga dekat kita pun kan sering istilahnya itu mengganggu. Mana hasilmu, mana? Kapan kamu berhasil? Ngapain kamu mengerjakan bisnis yang nggak jelas hasilnya? Kamu kan udah sekian tahun bekerja, kenapa kamu masih mau aja kerjakan hal yang nggak jelas? Nah, itu kan bagian dari tantangan, betul nggak? Nah, di situ kita perlu tuli, jangan dengarkan hal itu, kita fokus pada visi kita, bahwa dengan Talk Fusion kita sukses. Ini penting sekali, itu adalah hal tuli. Yang kedua, kita harus buta. Kenapa buta? Kita jangan pernah lirik kiri kanan tentang peluang yang lain. Jangan nanti baru Anda belum naik peringkat diamond, terus Anda melirik bisnis yang lain. Bahaya. Sedangkan Anda sudah membangun fondasi dari awal. Anda sudah belajar banyak dari awal. Terus Anda mencoba melirik bisnis yang lain. Tidak akan kemana-mana juga. Jadi dalam hal kita harus buta. Fokus pada apa? Keputusan yang sudah kita buat. Fokus memperdalam tentang bisnis kita. Yang terakhir, lumpuh. Nah, kan buta tuli lumpuh, betul lah. Nah,
Kita harus stay di satu tempat, itu fokusan sampai impian terwujud. Di situ kemenangan baru akan betul-betul Anda bisa buktikan ke orang lain. Luar biasa. Di situ baru akan betul Anda tertawa paling akhir. Seperti kehidupannya Pak Marcel Halim, Pak Dhani, Pak Mario, Pak Andre Winata. Beliau-beliau itu kan mengalami tantangan yang bukan main, betul nggak? Cemooh yang bukan main. Tapi karena beliau menerapkan 3 poin ini, sekarang orang yang mencemooh nggak bisa ngomong. Dan itu fakta. Jadi kalau masa depan kita di Talk Fusion sudah sangat jelas. Bila kita mau bertahan, tingkatkan skill dan maju terus. Bertahan lah, artinya bukan berarti diam, bukan. Tetap stay di Talk Fusion. Maju terus, presentasi terus tanpa mengenal lelah. Tingkatkan skill dengan ABP, rakor, dan pertemuan. Saya yakin sekali. Anda akan sampai di tujuan. Pasti. Itu juga yang membuat saya masih stay Talk Fusion sampai kapanpun. Selama Talk Fusion itu ada, saya tetap ada di Talk Fusion. Apapun kondisinya. Itu keputusan saya. Karena saya melihat semua bisnis tidak ada yang berpotensi di Talk Fusion. Tidak ada. Di Talk Fusion, kerjakan 5 tahun itu berpotensi 100 miliar. Di lain ada. Bisnis konvensional, siapapun itu, tidak ada potensi 5 tahun 100 miliar. Jadi tinggal Bapak Ibu, percaya nggak dengan potensi bisnis ini? Percaya nggak dengan apa yang dari Bapak Ibu? Tinggal itu aja. Kalau percaya, kita sama-sama. Karena sukses itu, ingat ketika kita bisa melewati semua tantangan dan kegagalan, betul nggak? Ya. Nah, mungkin itu Pak Dewa yang bisa saya sharingkan teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Pak Gusti. Saya sangat setuju sekali kalau misalnya teman-teman kepingin berhasil di Talk Fusion harus bisa menentukan targetnya. Target untuk mensponsori 20 kiri, 20 kanan. Ya. Nah, kalau sudah bisa mensponsori 20 kiri, 20 kanan, saya yakin Bapak Ibu akan, karena kalau belum mensponsori 20 kiri, 20 kanan, suatu saat ada yang berhenti karena kan ada titik jenuhnya, mungkin kurang yakin atau kurang percaya diri, mungkin berhenti. Itu kan akhirnya ya kita sendiri yang kelimpungan. Makanya ya kita harus mensponsori 20 kiri 20 kanan, karena ya bersyukur dari 20 kiri 20 kanan itu yang aktif 5 orang kan lumayan. Nah, sama dengan yang dialami sekarang oleh mentor-mentor kita seperti Pak Dhani, Pak Marcel, Pak Mario, itu kan bukan mensponsori 1 kiri 1 kanan. Kalau tidak salah Pak Dhani sponsori 39 orang kalau tidak salah. Betul Pak Dhani ya? Ya, nggak sampai 40 Pak saya. Ya, hampir 40. Nah, saya jujur saya udah sponsori kurang lebih sekitar 67 orang. Tapi buat dibagi-bagi gitu. Sendiri. Makanya ya saya sangat setuju sekali Pak Gusti. Nah betul, berbicara tentang kepercayaan yang memang betul ya, kita harus mulai dari diri sendiri dulu, betul-betul percaya. Nah, kalau sudah diri sendiri percaya, nah itu yang bisa ditularkan ke orang lain. Nah, karena bicara tentang kepercayaan ini kan sifatnya jangka panjang, dalam arti bukan hanya diterapkan di Talk Fusion, tapi juga diterapkan di kehidupan di luar sana, di kehidupan yang bermasyarakat. Makanya kalau kita bicara hukum sebab akibat itu ya memang ya kita tidak rasakan akibatnya secara langsung, tapi perlahan. Nah, seperti yang Pak Gusti bilang, contoh mau ngajak saya lari ke pantai, memang tidak langsung direspon gitu, tidak langsung direspek, oh nggak jadi masalah. Nah, tapi kalau misalnya itu dilakukan secara berulang-ulang ya nanti ya kepercayaan juga akan luntur. Nah, itu. Nah, makanya ya seperti yang dibilang Pak Gus ya, kita harus lebih banyak menabur. Karena kalau kita kepingin berhasil di tahun 2021, ya kita harus menaburnya sekarang. Nah, makanya kalau
Makanya di sini ya kita harus memahami tiga cara untuk sukses. Yang pertama mungkin Pak Gusti bilang tuli, yang kedua yaitu buta, terus yang ketiga lumpuh. Nah, tapi saya tambahin lagi satu, yaitu action. Nah, itu. Nah, terima kasih Pak Dani, Pak Gusti, sangat luar biasa. Mungkin dari Pak Dani, apa yang Pak Dani dapatkan dari ABP-nya Pak Marcel, dan apa yang harus teman-teman lakukan supaya persiapan di menyambut 2021 ini betul-betul maksimal, Pak Dani. Silakan Pak Dani. Oke. Thank you Pak Dewa. Ya, saya mau tanya nih, kira-kira teman-teman siapa yang kemarin ikut presentasinya Pak Marcel kemarin malam? Saya. Pak Gusti ikut ya? Pak Dewa ikut ya? Ya. Oke, mungkin teman-teman ada beberapa yang ikut, ada yang nggak ikut ya. Teman-teman kemarin ikut startup semua ya? Startup ikut ya kalau siang ya? Harap ikut. Ikut ya. Jadi kemarin kan Pak Marcel kan bahas ya bagaimana cara kita nih mengkondisikan upline, mengkondisikan bagaimana cara kita nih di awal dengan benar, ya kan? Supaya kita ini jangan sampai terkesan kaku, Pak Ibu, ya kan? Jadi jangan sampai kita tuh edifikasi ini tak kenalkan ya temanku Pak Gusti luar biasa, ya kan, luar biasa, ya kan? Nah, ini Pak Gusti gila ini orangnya, ya kan? Dahsyat. Ya kan, Pak Gusti ini dahsyat, orang dahsyatnya Bali nih, jangan kayak gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar storytelling, ya kan, bilang aja kemarin saya ketemu sama teman saya seorang pengusaha properti, ya, kebetulan sekali beliau sekarang lagi bangun bisnis online, ya, dan kebetulan kami ingin besarkan ini di Bali, ya. Karena pengalaman saya di properti kerjasama dengan beliau saya sangat respect. Ketika beliau cerita tentang online-nya ini, saya cocok loh nih kerja bareng sama dia ini. Dan aku lihat kamu nih cocok juga kerja bareng sama aku. Gitu. Ayo kita ngobrol yuk, ngopi online sama Pak Gusti. Biasanya kan kalau kita kan ngopi kan di Starbucks. Ya kita ngopi online aja yuk. Nah, seperti itu aja Bapak santai. Nah itu Anda bisa loh ngarahkan orang-orang itu untuk respect sama Pak Gusti. Yang kedua adalah orang-orang itu bisa loh ngopi online sama Pak Gusti Bapak. Ya. Ya, nah, jadi teman-teman konsentrasi Anda adalah Anda ini harus bisa yang namanya mengedifikasi Bapak Ibu, mengedifikasi upline Anda, ya kan? Jadi saya ingat sekali ketika Pak Marcel pertama kali Bapak Ibu, dulu sekali Bapak Ibu sebelum zaman Talk Fusion ya, masih di MLM yang lama Bapak Ibu, ya. Pak Marcel itu bilang gini sama saya Bapak Ibu, dan kamu kalau kerja kira-kira kalau bisa nabung ingin beli apa? Ya, namanya saya Bapak Ibu. Waktu masih muda, Bapak, saya tuh ingat sekali, Bapak, teman saya dulu bawa handphone Nokia 9500 itu sombong sekali, Bapak, ya kan? Saya bilang, oh, Sel, saya itu kalau punya uang, Sel, saya ingin beli Nokia 9500. Ya kan, yang communicator tuh, Bapak, ya, yang bisa dibuka seperti laptop itu, ya kan? Bapak, itu saya pingin sekali, Bapak. Pak masih bilang apa cuma gini, tau? Dan kamu kira rasanya, Dan, ya, kalau orang seperti kamu, Dan, kerja bareng sama kukuku, kamu 6 bulan bisa loh beli handphone itu. Bapak, saya itu kena kata-kata itu, Bapak. Saya kena loh, Bapak. Saya kena loh, Bapak. Nah, sampai saya itu penasaran. Ayo, Sel, ceritain aku. Kapan ketemu sama kokomu? Nah, itu, Bapak. Ya kan? Nah, saya tanya terus, Bapak. Gak dibalas-balas, Bapak. Ya kan, saya bilang, Dan, sabar. Ini kan pesta nih. Kita teman lagi ulang tahun pesta kok kita ngomong bisnis nggak enak ada nanti lah ada waktunya sendiri. Bapak bayangkan saya yang nanya malah Bapak. Nah jadi gila Bapak, memang pada dasarnya gila Bapak, memang pada dasarnya Anda itu akan bertemu dengan orang yang tepat, itu pertama. Oke. Yang kedua Bapak, Anda itu harus cari tahu apa yang dibutuhkan sama orang itu Bapak, ya kan, akhirnya Anda kan tahu. Gila contoh nih, saya lihat Pak Arif misalnya. Ya kalau saya lihat di kasat mata, saya jual obat pelangsing, Bu. Ya nggak mungkin Pak Arif beli. Betul nggak? Misal nih, saya jual suplemen nih misalnya. Ya kan? Saya kan nggak mungkin jual Pak Arif obat pelangsing kan? Nggak mungkin. Gitu loh. Tapi kalau saya korek, tanya kabarnya gimana, kesehatan gimana, ngobrol berteman seminggu 2 minggu. Misalnya Pak Arif cerita, ternyata misalnya ada sakit mah, kan ketahuan, oh orang ini sakit mah, betul kan? Ya kan? Ya kan? Nah, jujur, kalau saya obat jual peninggi badan ke Pak Gusti, nggak mungkin beli, kan udah bukan waktu pertumbuhan. Tapi ketika ngobrol, misalnya Pak Gusti ternyata punya anak masih baru SMP, ini bisa ini, saya jual produk suplemen peninggi badan, misal seperti itu. Ya karena maksudnya apa, Bu? Ya. Pertama Anda bisa korek Anda bisa identifikasi upline Anda. Yang kedua Anda korek orang itu butuh apa, family, occupation, rekreasi, money-nya butuh apa.
Gitu loh. Nah, dan kita setuju sekali dengan perkataan Pak Marcel kemarin adalah apa? Samakan dulu visinya. Ya. Tanya aja iseng, bro, kamu tahu nggak Zoom booming? Gitu aja, tanya santai aja. Kamu pakai Zoom nggak sekarang? Bebu, Anda bisa nggak kalau ngobrol sama orang tuh jangan kaku, Bebu? Bisa nggak Bisa. chatting gini aja? Bisa chatting gini nggak? Bisa nggak chatting gini? Bro, kamu pakai Zoom yang berapa? Yang free apa yang bayar? Bisa nggak ngomong kayak gitu di awal? Bisa. Bisa. Kamu pakai Zoom yang bayar apa yang free? Oh ya, yang free lah, ngapain yang bayar? Oh ya. Oke ya, yang free masih oke ya. Ya, aku sih soalnya pakai yang bayar soalnya, karena nggak cukup gini bla bla bla. Keren ya sekarang nih ya video conference nih ya. Kan bisa nggak Bebu? Anda membuka omongan dari Zoom Bebu, bisa nggak? Bisa. Terus iseng-iseng tanya, bro, semisal kalau ada perusahaan kayak Zoom itu bagi hasil Indonesia, kamu mau nggak jadi pionernya bro? Tanya gitu aja iseng-iseng Bebu. Oh ya mau lah. Kalau ada peluang ya mau lah, betul nggak kayak gitu ya orang-orang ya? Ya. Ya. Nah, bro, aku ini kebetulan bro, temanku ini ada bangun bisnis startup bro. Nah, kebetulan nih kita lagi cari partner nih. Udah, kamu kan udah biasa nih pakai Zoom. Nah, ini kamu coba tes pakai produk ini. Kira-kira bagus mana menurutmu? Ini ada peluangnya loh, misal seperti itu kan. Nah, Bebu, itu kan bisa jadi bahan omongan di awal. Betul. Supaya Anda tuh nggak kaku, Bebu, di awal. Ya. Ya kan, ngobrol santai aja. Bisa nggak Bebu, Anda tuh 90% ngobrol di awal tentang dia? Bisa. Bisa, Pak. Ya kan, nah setelah itu baru 10%-nya arahkan langsung, Bebu. Anda maunya apa, langsung arahkan, Bebu. Ya, jadi Bebu, saya kepingin ya Anda kepercayaan diri Anda meningkat Bebu. Itu karena apa Bebu? Anda menentukan target kecil yang menurut Anda itu bisa tercapai di Talk Fusion. Oke, Bebu, ayo Bebu, target $410 minggu ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua Bebu, target berapa kali Anda ngopi online? Oke, Bebu, bukan seberapa banyak orang join loh. Ya. Yang pertama kan dolar Anda berapa. Yang kedua adalah seberapa banyak Anda ngopi online. Itu aja intinya. Betul sekali perkataan Pak Marcel kemarin. Kumpulkanlah proses-prosesnya. Di situ kita belajar, Bebu. Oh, ketemu orang ini kita belajar apa? Ketemu orang ini kita belajar apa? Ketemu orang ini kita belajar apa? Ya kan? Nah, Ya. jadi Bebu, tapi ingat Bebu, belajar itu jangan belajar untuk mundur. Saya belajar untuk maju. Contohnya apa? Pak Dani, saya ini ketemu orang Pak Dani. Kasihan loh Pak Dani. Udah umur 50 tahun. Nggak punya uang 30 juta. Saya ini bersyukur sekali ketemu Talk Fusion. Nah, Anda bisa nggak seperti itu, Bebu? Jadi bersyukur sekali ketemu Talk Fusion. Kenapa? Karena, ya, kalau saya nggak join Talk Fusion, mungkin saya akan seperti dia. Umur 50 nggak punya uang. Ya. Saya bersyukur loh Pak Dani, saya masih umur 30, saya sudah dapat aset digital ini. Yang kalau saya kerjakan dengan serius, masa depan saya nggak akan seperti dia. Nah, itu, Bebu, Anda sudut pandang yang berbeda, Bebu. Ya kan? Jangan ketika ada orang bilang nggak punya uang, Anda pasrah, Bebu. Jangan. Anda harus punya, seperti Pak Marcel kemarin bilang, otaknya temennya Jeff Bezos bilang Amazon akan tutup, tapi otaknya Jeff Bezos bilang Amazon akan booming. Ya. Otaknya mahasiswa yang ngantar itu kepingin invest di Jeff Bezos, Pak, maksudnya ya. Nah, jadi Bebu, Anda ini harus punya otak gimana caranya punya mindset itu gitu loh. Gila ya Pak Dani ya, orang di luar sana tuh 30 juta aja mikir ya, wih gila ya. Gimana mau impiannya terwujud ya, misalnya seperti itu Bebu. Ya. Ya kan kita kan harus jadi orang 1% Bebu di dunia ini. Betul. Kan 99% kan orang rata-rata Bebu, 1% kan orang spesial. Ya. Ya kan, bahkan kalau nggak salah Pak Mahdi itu kemarin pernah nyatet Bebu, saya coba ya, saya cari catatannya ya. Hanya ada puluhan ribu orang saja Bebu di Indonesia yang bisa mengumpulkan kekayaan 10 miliar Bebu. Saya lupa datanya Bebu, bentar ya, saya cek dulu di notes. Semoga notes-nya masih ada. Jadi ternyata orang di seluruh di Indonesia Bebu itu hanya berapa gitu loh Bebu yang mencapai $1 juta Bebu. Saya cek dulu. Sebentar ya Bebu ya, saya cari dulu. Ada nggak ini ya? Puluhan ribu aja kalau nggak salah Bebu.
jutawan dolar Pak Ibu tahun 2005 itu 10.000 orang. 10.000 orang. Oke. Tahun 2005. Oke, tahun 2016 Pak Ibu itu 40.000 orang. Naik 4 kali lipat. Tahun 2016. Ya, dari tahun 2005 ke 2016. Oke. Nah, jadi Pak Ibu, orang yang punya aset orang yang punya aset 400 miliar itu hanya 2.300 orang Pak Ibu di dunia. Jadi di Indonesia. Iya. 2.300 orang di Indonesia. Bapak bayangkan, kalau Anda punya kekayaan setengah triliun, Bapak, Anda itu menjadi orang 2.000 besar, Bapak. Yes. Ayo, keren, Bapak. 2.000 besar itu dari 250 juta loh, Bapak. Ya, nah, jadi Bapak mau enggak jadi orang 2.000 besar di Indonesia, Bapak? Mau. Oke, ya kan? Nah, makanya Bapak, langkah awal nih, teman-teman nih harus dapat $100.000. Yes. Harus dapat nih, ya kan? Ya, pasti Pak. Ya kan, harus dapat nih $100.000, nanti ke 1 juta, 1 juta ke 10 juta, 10 juta nanti ke $100 juta, Bu, ya kan? Nah, jadi ayo Bu, ya saya ingin ngajak teman-teman ini untuk ke sana, Bu, ya. Jadi ayo teman-teman, temperaturnya dinaikin yuk, alam sadarnya, ya, Siap. kepercayaannya dinaikin, ya. Minggu ini, Bu, Anda harus konsentrasi, Bu, $410, Bu. Ya. Ya, mungkin itu dari saya Pak Dewa. Ya, terima kasih Pak Dani. Saya sangat setuju sekali tentang pengkondisian. Setuju sekali karena ini sangat penting sekali karena kita kan di sini kan kita bukan kerja sendiri, kita kerja bersama. Makanya ya yang namanya pengkondisian ini harus betul-betul diperhatikan. Nah, makanya ya sebelum yang seperti dibilang Pak Dani, ya sebelum ketemu prospek atau sebelum presentasi prospek, ya kita harus tahu tentang hot buttonnya. Kita harus memahami dulu apa kebutuhannya dia. Nah, kalau kita sudah tahu kebutuhannya, ya saya yakin ya pasti ketemu hot buttonnya. Makanya ya ketika kita ngobrol, ya kita harus betul-betul kita bicarakan apa yang tren, yang menjadi tren sekarang itu untuk memulai pembicaraan supaya kita bisa bisa tidak supaya bisa saling menemukan visinya. Makanya dari visi ini, makanya kita akhirnya bisa untuk mengarahkan dia untuk mengajak ke ngopi online. Oke, terima kasih Pak Dani, terima kasih Sama-sama, Pak Dewa. Ya, sama-sama. Sampai ketemu di ngopi-ngopi online berikutnya dan sampai ketemu di presentasi online nanti malam. Ya, Oke, terima kasih. Terima kasih. Pamit ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sore.